Ya, sementara tim screening dari tim panitia sudah melaksanakan tugasnya. Ada saudara Hendra bersama dengan Ubor. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke match kedua di live streaming RMC Sport TV. Di match kedua ini agak saya datang sekitar 5 menit lalu babak pertama habis. Saya udah lihat skor. Kenapa? Kosong. inilah dia RMC FC akan menjamu lawannya. Sementara kru dari RMC TV channel live streaming sedang mengudara. Kita lihat ada Bapak Wisnu sebagai koordinator. Bapak Apang dan Iswar, luar biasa. Trio RMC sudah mengudara di belahan dunia melalui TV channel RMC YouTube. Silakan menikmati di layar kaca Anda. Dia suasana RMC Sport, RMC FC. Padahal dari dulu namanya Pak kayak itu kan di pemain. Iya itu saya bilang makanya aku tanya-tanya. Banyak main berarti. Di sisi kanan layar kaca Anda bila dia saksikan. Tidur. Waktu pemanasan 10 menit. Waktu pemanasan 10 menit. Melakukan warming up. Mana beberapa pemain dari Pana FC tidak asing lain. Tidak bisa ini. Isi kesak dulu orang begitu. Bos, tuh bisa di kiri, Lore kasih ke kanan. Kopi yang ada. Masuk sebelah negara lagi ya, kopi. Masuk yang itu yang itu. Saya maksud begitu. Makanya bilang kalau saya sholat sama-sama. Oke. Kamu dari atas pulang. Gol ketiga juga keras. Waktu satu lawan saya lolo. Masa boleh dia ngambil satu kali di ujung sana. Setiap baru pulang aja udah pakai berarti kalau begini. Dan kalau tanya apa sih? Lihat itu Persikoa. Dikuasai Persikoa babak pertama. Lihat itu pergantiannya bagus. Makanya dia normal kedua. Ini gandar. Mantap dia orang mau kan? Saya capek-capek panggil asli. Itu malu dari pertama itu masuk malu. Ya. Sesuatu pemanasan. Tapi tidak mampu ya sama-sama. Itulah dia kita saksikan di pinggir lapangan Coach Simang. Malu. Langsung hadir. Sudah juga terlambat. Saya kalau terlambat mewakili tim RMC Sport. Dan kita ucapkan terima kasih juga kepada Kakanda Amir yang selalu sedia mensupport RMC, mendampingi Bos Rudy yang punya RMC luar biasa. Terima kasih Bos Rudy yang selalu support langsung tim kebanggaan baik Sulawesi Selatan juga.
Kali tidak sempat hadir. Izin waktu pemanasan 5 menit. Waktu pemanasan 5 menit. Jadi kita kalah gagal lagi, kalah itu. Oh, iya. Kalau pembuka, kita kalah nih. Oke, saya setengah, kita kalah. Main di sana, maksa. Cari dia semua gol. Tidak gol-gol terakhirnya tenang dia pasti sama. Namanya JRMC baru tidak semua. Ya. Tidak ada satupun orang baru. Kalau dikasih cadangan, Bapak nama orang baru tahu. kita dulu ya. Mau cadangan dulu baru parah. Ini kalau dikasih cadangan itu aneh. Palsu latihan. Daun katanya ini saya bilang ini dapat pas nada ini. Oke, RMC Sport TV Channel sementara mengudara, jadi disampaikan kepada seluruh pencinta olahraga Wali Kota Cup dapat menikmati melalui layar handphone di RMC Channel. Pangkawan sendiri pakai di kiri bang, tidak bisa. Masa? Lima sama. Iya. Saat ini betul bukan pelatih. Ya. Bagaimana saya? Mau wasit atau main dia bang, jangan dulu wasit. Baru pulang langsung wasit. Nanti ceritanya lagi di dalam ada. Bisa pernah itu di dalam apa? Main dulu di kandang, mau cadangan, mau inti, tetap main di kandang. Baiklah, memasuki sesi foto tim. Kami undang yang pertama dari RMC FC untuk melakukan sesi foto tim. Waktu 2 menit. Bos Tony. Bin Sofyan Khairuddin kembali akan menganalisis kedua tim yang akan berlaga di pertandingan kedua. Namun sebelum itu kita mendengarkan dulu selayang pandang sedikit dari Bung Sofyan Khairuddin terkait materi pemain yang turun hari ini baik di match pertama maupun match kedua dengan talenta-talenta muda baik itu dari Kota Makassar maupun dari kabupaten ini. Satu warna tersendiri di Wali Kota Cup 7 Makassar 2024. Nah, kira-kira Pak Sofyan, dengan hadirnya anak-anak muda baik dari Kota Daeng maupun dari kabupaten, bagaimana kita melihat prospek persepak bolaan di tanah air khususnya di Sulawesi Selatan? Silakan Bung Sofyan Khairuddin. Terima kasih Bung Rahdan Rahman selaku koordinator pertandingan terbaik Kota Makassar mengawal Wali Kota Cup baik untuk semua. Tentunya kedua tim yang akan berlaga di match kedua ini baik dari RMC baru merupakan pendatang baru dan ini merupakan bentuk edukasi dari Bapak Lukman Sulaiman selaku sang inisiator
bahwa berikan warna terbaru untuk di Wali Kota Cup 7 baik untuk semua. Tentu di RMC baru dengan manajer baru juga Bapak Rudi, dan pelatih kita lihat Ramdan Akbar merupakan mantan pemain PSM usia 18 tahun. Dan kita lihat juga di sana ada Irfan Rialis, salah satu pelatih yang berhasil membawa tim Polda Makassar. Iya benar, Bung Sofyan. Wali Kota, sekarang kita undang dulu Bung Sofyan untuk sesi foto tim dari Bayangkara Pana FC. Betul sekali. Tentunya Bayangkara Pana FC ini bukan pendatang baru, tetapi di Wali Kota Cup 5 kemarin sempat ikut dan sempat bermain di babak 16 besar sampai ke babak 8 besar. Dan hari ini juga Bapak Manajer Ismail, Komandan Ismail membawa dengan personil mengkombinasikan antara pemain yang lama dan pemain usia muda. Kita lihat ada Halim, salah satu penjaga gawang Liga 2 Indonesia yang bermain di Delta Sidoarjo. Dan kita tahu bahwa manajer Ismail ini pernah juga membawa tim Bayangkara Pana beberapa kali juara di Kabupaten Palopo, di Kabupaten Takalar. Sehingga pertandingan hari ini betul-betul menarik. Kemudian juga saya perlu menyampaikan Bung Rahdan untuk kepada seluruh penonton bahwa alhamdulillah bahwa pertandingan kemarin Wali Kota Cup itu sudah disaksikan di negara Arab Saudi. Ini betul-betul karena kemarin kebetulan manajer Blue Legend melakukan live streaming melalui IG dengan followers sekitar 400. Kemudian di Kabupaten Sinjai juga saudara-saudara kita menonton juga secara langsung. Luar biasa. Wali Kota Cup baik untuk semua. Terima kasih teman-teman letting dari Bapak Lukman Sulaiman yang legenda-legenda PSM, legenda Makassar Utama, pemain-pemain Liga 1. Di sana kita lihat juga ada Irfan Tato, ada Edi. Di sana juga masih banyak, ada Usman juga saya lihat. Banyak pemain-pemain dan ada Pak Komandan Amri. Luar biasa pertandingan hari ini dan seluruh juga penonton luar biasa menjaga tertibnya pertandingan. Ini yang perlu menjadi edukasi dari Bapak Lukman Sulaiman, Pak Randan. Dan tentu tahun ini melalui tim verifikasi ada Bapak Andi Abi selaku Wakil Ketua Panitia mendatangkan tim kabupaten-kabupaten terbaik sehingga warna pertandingan Wali Kota Cup sudah beratmosfer Liga 1 Indonesia. Nah, tentu kesadaran-kesadaran dari kita semua dan tidak kalah menariknya, dan hari ini terima kasih dari kru RMC live streaming channel YouTube RMC TV Sport Makassar menyiarkan secara langsung. Dan alhamdulillah saudara-saudara kita di Baru sementara juga menunggu jalannya pertandingan, karena kita tahu RMC Kabupaten Baru merupakan pendatang baru di Wali Kota Cup baik untuk semua. Iya Bung Sofyan, terima kasih komentar-komentar yang sangat menarik untuk kita dengarkan bersama. Luar biasa dan konsistensi Wali Kota Cup sangat penuh dengan euforia, sudah mencapai belahan dunia termasuk di Arab Saudi. Kita lihat sementara berdoa. Bung Sofyan, kita lihat di meja sebelah kanan dari panitia ada kostum putih-putih. Bisa diperkenalkan Bung Sofyan? Ada apa di situ? Ya, dari untuk hari ini yang mengawal jalannya pertandingan bertugas tim medis dari Puskesmas Panambungan Kecamatan Mariso bersama tim dokter Bung Rahdan. Wow, selamat datang tim medis dari Kecamatan Mariso, tempatnya di Puskesmas Panambungan. Ya, kami undang kembali dari starting 11 dari RMC Kabupaten Baru mengambil tempat. Dan tanggal menariknya juga Bung Rahdan Rahman karena melalui live streaming RMC
Sport TV Makassar. Luar biasa media fotografer dari kota Makassar membanjiri lapangan untuk mengambil gambar langsung. Sultan Hasanuddin Makassar kembali wali kota Kam 7 baik untuk semua mempertemukan di grup G tuan rumah LMC FC Kabupaten Baru menjamu tamunya Bayangkara Pada FC. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan wasit utama Mustaqim, asisten wasit 1 Amiruddin dari kota Makassar, asisten wasit 2 Wadeli dari kota Makassar, dan wasit cadangan Bapak Laude dan instruktur wasit Haji Samarudin Usman merupakan rekomendasi langsung dari Aspro PSSI Provinsi Sulawesi Selatan. Dan wasit yang memimpin jalannya pertandingan merupakan wasit yang berpengalaman memimpin di Liga 1, Liga 2 dan Liga 3 Indonesia. Dan alhamdulillah hari ini juga akan disiarkan secara live streaming melalui channel YouTube RMC Sport TV Makassar. Jangan lupa like dan subscribe. Saya kembalikan kepada Bung Rahdan Rahman. Baiklah, saya akan mencoba membacakan daftar susunan pemain yang diturunkan oleh masing-masing pelatih dari kedua tim. Namun akan dibacakan langsung oleh teman rekan saya, Bung Ahmad Sudarno selaku koordinator pertandingan. Daftar susunan pemain RMC FC Baru. Nomor punggung 91 Ahmad Pompang sebagai goalkeeper. Nomor punggung 97 nomor 90 Rizal Kuman. Nomor punggung 80 Indra bertindak sebagai kapten. Nomor punggung 13 Samsul. Nomor punggung 12 Pausan. Nomor punggung 10 Akbar. Nomor punggung 23 Rahmat. Nomor punggung 27 Fadlan. Nomor punggung 19 Wandi. Nomor punggung 17 Fikal. Nomor punggung 16 Sardi bertindak sebagai pemain cadangan. Hendrik Nurhadi, Kuning, Fahri, Randani, Indra, Marcelino, Hairu, Sefa, Bayu. Manajer tim Rudi Setiawan, pelatih Cimang, pelatih kiper Raja Mudi, Menis Sahwan. Bayangkara Pada menurunkan pemain nomor punggung 20 M Alim sebagai kiper, nomor punggung 18 M Nur Fazar, nomor punggung 15 Mois, nomor punggung 4 Lopez, nomor punggung 8 Maksum, nomor punggung 6 Ucok, nomor punggung 5 Aan, nomor punggung 7 Miswa, nomor punggung 11 Ago, nomor punggung 10 Calulu, nomor punggung 17 Fikri. Bertindak sebagai pemain cadangan Saiful, Gasali, Muhammad Rizal, Isnur, Andika, Arjun, Sigit, M. Raihan, Prayuda, Reski Yawan. Manajer tim Ismail, pelatih Irfan Realis, pelatih kiper Hamka, Menis Jeffrey. Saya kembalikan kepada Bung Rahdan Rahman. Telah tadi daftar susunan pemain dari kedua tim. Tentu pemain-pemain terbaik dan andalannya diturunkan pada match kedua hari ini. Kita babak pertama telah ditiup oleh sang pengadil Bapak Mustaqim yang memiliki lisensi C1 nasional
beberapa pertandingan penting di Indonesia, sebut saja Persija lawan PSM tentunya, dan satu kehormatan karena Dewan Kehormatan bersama dengan panitia, ada Ketua Panitia Bapak Erlangga bersama dengan Sekretaris Coach Sofyan Hairudin, di mana kita ketahui Coach Sofyan Hairudin adalah salah satu pelatih terbaik Pemprov Kota Makassar yang selama ini dinanti-nantikan oleh warga tercinta Kota Makassar melalui medali emas dan sumbatan di kejuaraan bergengsi di Pesta Akbar Pekan Olahraga Daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Sinjai dan berhasil meraih medali emas. Dan rekan saya Bung Sofyan akan memandu jalannya pertandingan. Selamat menyaksikan. Terima kasih Bundrah dan Rahman langsung dari Gelora Sultan Hasanuddin Makassar di pertandingan kedua di grup G mempertemukan RMC Kabupaten Baru versus Bayangkara Pana AFC. Tentu pelatih Ramdan Akbar atau sering dipanggil Coach Cima merupakan mantan pemain PSM Makassar di tahun 2010, memperkuat tim usia 18 tahun dan mengantarkan PSM pada saat itu tampil di babak 8 besar nasional Indonesia. Dan kita tahu juga Irfan Rialis merupakan mantan pemain Liga 2 Indonesia, lama bermain di Timpun Sulawesi Selatan bersama Zulkifli Syukur, memperkuat tim Persib Maros. Luar biasa pertandingan hari ini, dan tentu pemain-pemain juga yang bermain di sana ada di bawah Mister Halim. Kita tahu Halim penjaga gawang dari Bayangkara Pana FC, merupakan penjaga gawang Delta Sidoarjo. Kita lihat peluang dari anak-anak Bayangkara Pana FC. Aduh, pemainnya cukup berbahaya. Sudah dilakukan satu terupas cutback, sementara anak-anak RMC Marani masih melakukan defending. Ada aja Nur Fajar atau jangan-jangan mantan pemain PSM 21 di era 2000. Oh, rupanya terjadi pelanggaran. Kita lihat wasit Mustaqim dengan jeli tegas mengambil keputusan. Iya Bung Sofyan Hairudin, kita lihat terjadi perombakan besar-besaran di kubu Bayangkara FC. Ini suatu indikasi bahwa Bayangkara FC menurunkan pemain dan memiliki target di Wali Kota Cup 7 Makassar. Ya, betul dan Rahman kemarin sempat wawancara live langsung bersama Coach Irfan Rialis. Beliau menyampaikan bahwa kami datang untuk membawa perubahan dan kami ingin lolos sampai ke partai final. Luar biasa Irfan Rialis dengan gaya memasukkan tangan di kantong, dan banyak pemain-pemain liga yang bermain di Wali Kota Cup. Baik untuk semua dengan total hadiah yang disiapkan Bapak Wali Kota Makassar melalui sang inisiator, melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, 130 juta. Ucapan terima kasih juga kepada pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Bapak Wali Kota Makassar, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, seluruh SKPD yang memberikan support, semangat. Begitu juga kepada Pusda dan Camat Kota Makassar, ditambah komunitas Brigade 08 Relawan Jakarta, Pemuda Pancasila, Abi Community, Asko Goa, dan Forum Olahraga Sekolah Sepak Bola Indonesia POSBI, memberikan andil di Wali Kota Cup. Baik untuk semua. Tentu tidak lupa dari perusahaan air minum yang memberikan sumbangan langsung kepada Bapak Lukman Sulaiman Rapid Air di Mineral, mengucapkan selamat bertanding, jangan lupa minum air Rapid. Tentu juga kami mengucapkan terima kasih kepada RMC Sport TV Makassar bersama krunya yang tidak bosan-bosan menyiarkan secara live streaming. Kembali ke lapangan hijau, ada Abu, kembali anak-anak RMC main 1-2 lepas. Nomor punggung 27
melebar dia. Lemparan ke dalam, nomor punggung 8 ada Maksum. Perlu diinformasikan, Maksum adalah salah satu putra terbaik legenda pemain bersejarah Indonesia dan PSM Makassar, Bapak Malawing. Mari kita doakan Bapak Malawing yang sementara berbaring di rumahnya masih sakit, semoga memberikan spirit baru bagi Kota Kap, baik untuk semua. Nomor 18 Kapten Tim Fajar, ada nomor punggung 27 gelandang energik dari Fadlan. Kita tahu Fadlan merupakan mantan pemain PSM 21 di era 2000. Bukan pelanggaran. Ada nomor punggung 11 Agul, berbahaya saudara-saudara. Di sana kita lihat nomor punggung 17 Fikri, pemain terbaik tim PON Sulawesi Selatan. Kita lihat Fikri, masih Fikri. Luar biasa, masih belum terjadi, masih gagal Fikri. Kembali serangan balik anak-anak RMC baru. 1-2 dia. Direbut bolanya. Melebar dia. Ada nomor punggung 6 Ucok. Agung Ucok. Nomor punggung 7 Miswar, pemain yang cukup berpengalaman dari Kabupaten Takalar yang pernah bermain di Liga 2 Indonesia. Kaget, hampir saja saudara-saudara, namun masih kita lihat dilewati Trupas. Oh, terjadi pelanggaran nomor punggung 15 Muiz, salah satu legenda dari tim Hasanuddin Makassar. Sudah dilakukan. Ada rupanya kapten tim crossing. Ada nomor 17 Bikal, pemain yang cukup tidak melewati. Bikal melakukan crossing, masih gagal. Kita lihat salah satu pemain winger kiri tapi beroperasi di winger kanan. Ini bagaimana Bung Rahman Rahman, kita melihat operasi pemain-pemain dari anak-anak RMC baru. Ini Bung Sofyan, dari kaki ke kaki kita lihat coba memainkan bola. Nah, yang dimotori oleh Vikal nomor punggung 17. Kita tahu dibekal pemain dari nomor punggung 17 di Vikal sering menerobos di sektor kiri pertahanan dari Bayangkara FC. Tadi satu peluang coba dilesakkan dari kaki kirinya, namun masih melenceng jauh di atas Mister Gawang. Ada Maksud, lemparan ke dalam yang dituju nomor punggung 10 Miswar. Luis, masih Luis, melebar dia Luis. Agung main Ucok, lepas. Oh, rupanya terjadi pelanggaran. Sekedar informasi, nomor punggung 4 dari Bayangkara Pana FC merupakan pemain yang didatangkan dari negara Brasil, Carlos Lopez. Nomor punggung 4. Kita tahu bahwa calon nomor punggung 10 Pana merupakan top skor wali kota Kap 6 di tahun 2023.
dengan Ryan Gold 12. Ntar kita lihat penjaga gawang RMC baru Ahmad Pampang. Tupas berbahaya kita lihat. Namun tenang saja pemain-pemain belakang RMC. Masih pemain belakang RMC memutar kaki bola jauh ke depan. Nomor punggung 7 Miswar. Masih Miswar. Melebar dia yang dituju. Agung, pemain yang cukup berbahaya. Pernah menjadi top skor di Wali Kota Cup 4. Kita lihat Pikau. Pemain yang cukup bicara 17 Pikau dengan ciri khas kaki tidak. Oh, gagal kita lihat. Jalur pelanggaran. Tupas ada Fikri. Oh, pelan saja Fikri. Dalam penjara gawang Ahmad Pampang ke Pikau. Ucok melakukan intercept. Agung melebar dia ke Ucok. Masih Ucok nomor 26. Crossing sudah. Tidak ada pemain di sana. Namun kita lihat nomor punggung 8. Maksud Malawi. Terjadi tendangan sudut. Kita tahu Maksud Malawi merupakan putra legenda PSM Makassar, Bapak Malawi. Dan kita tahu dia pernah memperkuat tim Pon Sulsel dan bermain di PSM 21 Makassar. Luar biasa keseluruhan realis menggabungkan pemain-pemain talenta muda Makassar. Sudah dilakukan. Nomor punggung 16 dari RMC. Berbahaya saudara-saudara. Kita lihat nomor punggung Samsul lebar dia keluar dari sarangnya Halim membelok si kulit punggang. Hampir saja satu. Tupas dilakukan anak-anak RMC baru. Nur Fajar atau Jaja lebar dia ke Agung Miswar. Agung Fajar jauh ke depan. Masih bukan 0-0 babak pertama. Nomor punggung 10 Akbar pendek saja dia. Nomor punggung 23 Risau lebar ke dalam. Terjadi pelanggaran anak-anak Bayangkara Pana FC mendekati gol area. Ada Pikau.
Abu Miswar terupas yang dituju nomor punggung 5 Aan disuruh ke sana itu ke apa di masjidnya Pak Marga. Calulu di intercept ada Pikau pendek saja dia naga kau Luis dibilang tangguh dari Jayaan jauh Lopez Rizal nomor 12 ada Pika jauh turun ke bawah pendek saja ke Padang ada Akbar nomor punggung 10 pria nomor punggung 90 Rizal nomor punggung 23 Rahmat melebar dia jadi dijubikal Rossi luar biasa nomor punggung 8 Maksud Malawi Muis Indra Tsunami. Ucok main yang beroperasi di sektor kiri dan barang di dalam Saya prediksi grup D itu grup neraka kalau dulu bagus. sudah dilakukan Luis melebar dia di sana ada Fikri luar biasa satu terupas masih Fikri melakukan penetrasi siap luar biasa anak-anak Bayangkara panah Aan satu comeback berhasil dilakukan Aan melakukan shoot dari jarak 30 meter sejengkal dari Mister penjaga gawang Ahmad Pampa 0-0 kedudukan. Kita lihat nomor punggung 12 Fauzan bukan intercept Luis melebar dia ke Lopez pemain yang didatangkan dari negara Brasil Claudio Lopez nomor punggung 4 ada Maksud Malawi
Rizal Fauzan pendek saja. Nomor punggung 23 Rahmat, masih Rahmat, motor serangan nomor punggung 19. Saudara-saudara, hampir saja. Luar biasa pertandingan hari ini, jual beli serangan. Kita lihat anak-anak Bayangkara Pana melakukan penetrasi, akselerasi, melakukan kombinasi play. Terjadi tendangan sudut, miswar. Sudah dilakukan. Ada Claudio Lopez. Terjadi pelanggaran, kita lihat Claudio Lopez. Pemain bertahan jauh naik ke depan. Sementara kita lihat coach Irfan Rialis dengan ciri khas melipat kedua tangan. Begitu juga Ramdan Akbar, coach Kimang sesekali melakukan instruksi kepada pemainnya. Tidak ada pemain, enteng saja Halim. Ada Muiz, pemain yang cukup berpengalaman. Nur Fajar atau Jaja kapten tim. Miswar. Ada Fauzan. Fadlan. Kita lihat Jaja. Calulu. Ucok. Luar biasa Ucok. Ada Risa. Miswar. Jaga main 1-2 pas. Kombinasi. Melebar dia ke Claudio Lopez. Masuk malam ini. Barang yang dituju aku rupanya masih Kenapa juga dia tahan itu? kembali anak-anak Bayangkara Pana di tempat berbahaya saudara-saudara. Oh, rupanya terjadi tendangan sudut. Satu penetration yang dilakukan nomor punggung 17 Fikri, hasil terupas dari Nurfaya. Kita lihat tuh Fikri mengambil tendangan sudut. Sudah dilakukan. Ada Pikal jauh turun ke bawah membantu pertahanan, melempar saja bola jauh. Masuk Malamin kerjasama dengan Fikri, pemainnya cukup berbahaya, crossing. Oh, banyak Fikri tidak melihat, sekedar melakukan. Terjadi lemparan, maaf, terjadi tendangan gawang Ahmad Pampa. Pelanggaran kita lihat nomor punggung 16 Zardi. Lihat Nur Fajar, pemainnya cukup berpengalaman, terupas yang dituju Agung, masih Agung dibayang-bayangi oleh Hendrik.
Tempalan ke dalam. Pausan. Oh, ada shot. Hampir saja tendangan spekulasi dari jarak 40 meter. Coba dilakukan nomor punggung 7 Miswar. Kita tahu Miswar merupakan pemain yang cukup berpengalaman bermain di Liga 2 Indonesia, memperkuat tim Bayangkara Pana FC. Tim medis dari RMC baru bersiap. Untuk pemain tetap di dalam lapangan permainan. Luar biasa tim medis dari RMC. Terima kasih manajer Rudi mempersiapkan tim. Hendrik jauh depan. Ada masuk Malawi. Rahmat melebar dia. Ada Pausan jauh ke depan. Ada Claudio Lopez. Hensbach kita lihat nomor punggung 15 dari Bayangkara Pana. Kenapa kan satu grup? Kita lihat ada Vito mengambil tendangan pelanggaran. Vito namun masih diintercept anak-anak Bayangkara Pana. Oh, kita lihat nomor punggung 10 Akbar. Kita lihat Indra, kapten tim, coba mengambil bola pelanggaran dari jarak 40 meter. Apakah mampu Indra melakukan tendangan spekulasi? Sudah dilakukan. Masih jauh terjadi tendangan sudut. Luar biasa tim medis dari Kecamatan Mariso bersama Ibu Dokter, luar biasa kehadiran Kak, memberikan pelayanan prima di Wali Kota baik untuk semua sudah dilakukan. Hampir kurang lebih 25.000 pasang mata menyaksikan secara langsung, kemudian juga live streaming dari RMC Sport TV Makassar. Ucapan terima kasih kepada kru. Jangan lupa like dan subscribe RMC Sport TV Makassar. Disampaikan bahwa pertandingan terakhir besok Selasa untuk pertandingan besok itu diliburkan dan
hari Senin juga kita libur, dan kembali nanti di hari Selasa pada tanggal 18 satu peluang Agung, namun masih melenceng. Ada Ucok, Fajar, teknik tinggi Fajar, masih Fajar menguasai bola. Terjadi pelanggaran, kartu kuning kita lihat. Untuk ada 2 hari kita libur menyambut hari raya Idul Kurban, Idul Adha. Bapak Lukman Sulaiman untuk meliburkan pertandingan pada hari Minggu dan hari Senin, dan kita kembali ke Gelora Sultan Hasanuddin pada tanggal 18 tepatnya pada hari Selasa. Di grup H kembali CT Lumu versus Mahaputra FC Kabupaten Endrekan. Kemudian di partai kedua ada Kakak FC melawan Manjing Gari Kabupaten Goa. Sekali lagi disampaikan bahwa untuk pertandingan Wali Kota Cup baik untuk semua, untuk pada hari Minggu dan hari Senin kita libur 2 hari untuk menyambut hari raya Idul Adha, dan kita kembali bertemu pada hari Selasa tepatnya tanggal 18 2024. Terima kasih. Masih Fadlan Tahuri, ada Fauzan, jauh depan Jaya, Fikri, pemain putra Selayar yang berbanding timpul jauh depan. Namun pertahanan tangguh dari anak-anak baru, anak-anak RMC, melebar dian, melakukan penetrasi. Ada Fikri. Oh, bukan pelanggaran, kita lihat. Ada Tupas. Masih anak-anak RMC, melebar dia. Oh, ternyata masih melenceng. Di atas Mister penjaga gawang Halim. Itu bersaing sama-sama. Miswar mencoba Agung lakukan kita lihat pemain yang begitu lincah, M. Akbar dari RMC. Muiz jauh ke depan, yang dituju Miswar dibayang-bayangi Pausan. Tendangan sudut, tambahan waktu 1 menit, tambahan waktu 1 menit. Sudah dilakukan Miswar, hampir saja masih terjadi scrimmage. Kita lihat Fikri, pemain yang cukup berbahaya dari tim Bayangkara Panah, sengaja didatangkan dari Liga 2 Indonesia oleh Kus Irfan Rialis bersama manajer Komandan Ismail. Kita lihat tim pengawal wasit dan tim tanding coba. Tidak ada pemain di sana.
masih dikejar pemain V kalau berpukul 17, dibuang saja bolanya, terjadi lemparan ke dalam. Mustahil berpanjang tanda berakhirnya babak pertama antara MC Baru FC versus Bayangkara Pan FC, kedudukan 0-0. Ya, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Kamarudin Jaya selaku koordinator dari GMTD. Selamat datang Pak di Wali Kota Cup, baik untuk semua, luar biasa menonton secara langsung, secara pandangan mata. Terima kasih Bapak Kamarudin Jaya, salah satu Jangan kau bagi-bagi begini, sudah dikira kau wasit juga, baru dapat sepatu gitu. Ya. Kita sama, beda. Jelas kali sini. Jelas. Ada kartu hijau sampai. Bisa. Terus sini. Aku buat biasan dia. Bola. Jauh jaraknya ambilannya. Jauh dia benar. Salah, stop. Ya. Iya memang dia begitu. Biarkan dia ya. Cakap. Itulah pemain. Dia cari ini ya. Dia aja. Ada. Diambil. Jauh dia. Iya. Oh, pertama kan. Ada jarak. Di kartu merah maksudnya. Kartu merah yang main di itu. Di kartu merah yang pakai sama itu. Cuma yang di kartu merah, coba. Oh ini.
kan tidak aku kasih ada situ. Lihat mir tuh ada tuh di situ. Ya, cewek. Oke. Sambar masuk kartu. Diingatkan untuk kedua tim untuk menjaga kebersihan lapangan Hasanuddin karena kick off babak kedua segera dimulai. Oh iya, tahu. Kan, cap. Kita lihat wasit Mustaqim bersama Dawet Wadili dan Aminuddin. Sementara kita lihat tim dari Bayangkara Pan FC di bawah asuhan pelatih Irfan Alif berdoa. Sementara kita lihat Gus Ramdan Akbar atau Cimang memberikan semangat instruksi kepada timnya. Kedudukan masih 0-0. Luar biasa. Gus Ramdan Akbar dengan ciri khas topi hitam, sepatu putih, tersenyum dia. Pero chico, apa tuh? Helikopter. Rizal Kuman kita lihat dengan ciri khas sepatu hijau menyala berpukul 90, lari-lari kecil memasuki pertahanan dari MC Baru. Kau lihat juga di sana ada 99 Henry. Seperti kita, mana sama. Calulu, kita tahu Calulu merupakan mantan top skor wali kota Gapnam di tahun 2023 bersama timnya dengan Putra 45 dan hari ini bermain di Bayangkara Pana FC. Kembali ke lapangan bola Sultan Hasanuddin Makassar. Partai MC Baru FC versus Bayangkara Pana di babak kedua kedudukan masih 0-0. Sementara serangan diambil alih anak-anak dari MC Baru. Claudio
Lopez jauh ke depan. Jadi tujuan pendek saja dia ke Calulu, melebar dia ke Fikri. Kita lihat pemain yang cukup berbahaya. Fikri nomor punggung 17. Fikri sudah terupas. Cutback di sana ada Miswar. Sardi, pemain yang cukup rajin nomor 16. Rupanya terjadi pelanggaran yang dilakukan Claudio Lopez. Kartu kuning nomor punggung 19, pemain yang cukup berbahaya dari RMC Baru, Wandi. Makome di grup. Terus ya. Banyak ya. Sudah dilakukan. Jauh ke depan. Terbalik ke dalam putuan anak RMC. Diingatkan sekali lagi kepada seluruh penonton bahwa pertandingan besok kita libur sampai pada hari Senin dan kembali dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 untuk bersama-sama menghormati dan menyambut hari raya Idul Adha. Bapak Lukman Sulaiman menginstruksikan untuk kita libur selama 2 hari. Baret, sampai di kami itu. Di kami. Satu serangan dari anak-anak RMC. Pikal, terjadi dorongan kepada Pikal di sektor kanan pertahanan dari Bayangkara Panensi. Pikal Miswar ada nomor punggung 17 sudah dilakukan. Halim keluar dari sarangnya memeluk si kulit bundar. Dari pelanggaran kita lihat 2-1. Ada Aldo, ada Miswar. Hampir seluruh pemain RMC Baru melakukan defense. Tempat duduk. Kita lihat Miswar Aan menghadapi tendangan bebas. Siapa gerangan yang akan mengambil? Luar biasa tembakan, namun mampu dipeluk. Jaga kawan Ahmad Pampang. Rahmat Uco, ada pengurusan. Pikal, masih Pikal. Ada Maksud Malawin yang dituju Fikri.
Melebar dia, gagal lagi serangan. Ada nomor punggung 27 Sardi Trupas An Calulu Pincri, pemain yang cukup berbahaya. Terjadi tendangan surut, kita lihat pemain Aan yang begitu lincah, pemain yang didatangkan dari negara Jepang. Aan bermain di tim Sakura FC. Ini kita lihat sendiri berdua dia lulus, gagal serangan. Masih malam ini pendek saja, salah pengertian. Ada Claudio Lopez jauh ke depan. Kita yang berurus Calulu masih gagal serangan demi serangan kedua tim. Luar biasa yang akbar gelandang motor serangan dari RMC. Mencuri ada Biswa. Satu saja, satu. Deklar, hindi na to, hindi ka naman nalikot-likot to. Sebenarnya ya nak Nabi. Dari sisi itu. Tak belum dapat. Kapan tahu jadi nyoba gol? Kan Anda lagi cuma kapan tuh naga sini jadi lar. Kalau tahu lo. Pendek saja. Ada Miswar. Ucok. Ni Abdul. Dari atas. Dari Amam nih. Pergantian pemain. Para FC keluar nomor punggung 6 Ucok, masuk nomor punggung 19 Abi, keluar nomor punggung 11 Ago, masuk nomor punggung 3 Reska. Tim medis Medis yang asal dari
baru. Bengkat baru. Jadi masuk baru. Tensi baru tim medis memasuki lapangan permainan. Sementara kita lihat terus Irfan Rialis melakukan rotasi dengan memasukkan dua pemain. Ada Rizka dan ada Ali. Irfan Rialis. Adakah Indra. Pemain yang baru masuk Ali. Crossing. Masih diperlukan penjaga gawang Ahmad Pampa. 0-0 kedudukan sebentar. muncul macung ya. Pergantian pemain LNCFC 2 nomor punggung 12 Fauzan masuk nomor punggung 22 Kurni. Terjadi tendangan sudut. Kita lihat ada Miswar nomor punggung 7. Sementara kita lihat Pausan digantikan Kurni nomor punggung 22. Sudah dilakukan. Hampir saja terjadi skori, namun masih diselamatkan pemain-pemain dari LMC baru. Kedudukan 0-0. Sudah dilakukan. Hampir saja kita lihat pemain yang cukup berbahaya, Miswar. Bukan tendangan spekulasi dari jarak 60 meter. Indra ada Ali nomor 19. Terjadi trawin. Nur Fajar gagal terupas.
Sardi. Luar biasa Sardi sama Pikal. Kita lihat Pikal. Gagal. Luar biasa anak-anak RMC baru. Namun masih gagal. Peluang di depan mata. Tim medis dari Bayangkara Pana. Selesai satu kali. Tapi dia sering tahu itu ya. Natahilah, hilang momennya. Hitungan detik. Sebenarnya dari tadi 1 detik langsung pasti tarik. Finishing memang kita Indonesia. Betul tahu. Finishing. Tinggi dan Sulaiman saya tidak ada mikir. Iya tahu. Coach, 1 kali coach. Kembali anak-anak RMC melakukan tekanan. Masuk Malawi. Radio Lopez jauh ke depan. Lihat ada Indra. Oke bosku, siap. Kapanan? Dia apa? Sudah dilakukan Aan. Gol. Pemain yang baru masuk Reska berhasil melakukan scoring 1-0 untuk Bayangkara Pana FC. Inilah Reska, rotasi pemain yang dilakukan. Coach Irfan Realis berhasil menggetarkan jarak gawang dari RMC Baru FC. 1-0 untuk Bayangkara Pana FC. Pergantian pemain dari RMC. Keluar nomor punggung 17 Pikal, masuk nomor punggung 9 Seva. Keluar nomor punggung 16 Sardi, masuk nomor punggung 7 Herul. Lakukan rotasi. Coach Cimam atau Ramdan Akbar, kita tahu nomor punggung 9 adalah merupakan legenda pemain PSM Makassar, Bapak Mugianto, bermain di RMC Baru. Inilah Seva, merupakan putra pemain legenda PSM Makassar, Mugianto.
tertinggal 1-0 untuk anak-anak Elim Subaru, namun tidak mematahkan semangat. Ya, tetap tidak ada gerakan-gerakan kedua. Saya tentu wasit jeli melihat pertandingan dan seluruh penonton tetap tenang, jangan memprovokasi. Benturan pelanggaran itu adalah hal biasa dalam bermain sepak bola. Intinya Wali Kota Cup baik untuk semua. Pergantian pemain dari Para FC. Keluar nomor punggung 7 Miswar, masuk nomor punggung 27 Isnur. Keluar nomor punggung 17 Fikri, masuk nomor punggung 9 Rizal. Iya, tetap tindakan respect luar biasa anak-anak Elim Subaru. Ya, wasit sudah tegas. Oke, kita lihat ada Rahmat nomor punggung 23. Sementara pemain rotasi yang dilakukan M. Irfan. Luar biasa Halim, penjaga gawang Liga 2 Indonesia Delta Sidoarjo, bermain di Wali Kota Cup baik untuk semua jauh ke depan. Yang dituju ada Reza pencetak gol, pelanggaran handsball. Kita tahu nomor punggung 9 merupakan pemain Liga 1 Indonesia Persela Lamongan yang diambil dari Bayangkara Pana FC. Kita lihat Kus Ramdan Akbar tetap memberikan spirit dan semangat. Luar biasa kedua pelatih baik Kus Irfan Rialis dan Ramdan Akbar tetap memberikan instruksi-instruksi positif kepada pemainnya. Ini kita lihat pemain ganteng Indra, pemain libero nomor punggung 80. Inilah Indra, bermain di Liga Jepang, berhasil dikontrak dari Ramdan Akbar. Kembali anak-anak Elim Subaru, namun di sana ada Reska. Untuk informasi, tetap terjadi pelanggaran. Disampaikan juga bahwa nomor punggung 80 dari tim Elim Subaru merupakan pemain Arema Malang dengan usia di kelompok usia 20. Inilah Indra yang akan mengambil bola pelanggaran dan didatangkan dari Arema Malang, pemain yang bermain di usia 20. Luar biasa MC baru dengan manajer Rudi memberikan percontohan tim lengkap dengan tim medis. Begitu juga dari Bayangkara Pana FC. Alhamdulillah, sekedar informasi melalui live streaming RMC Sport TV Makassar di Kabupaten Baru sedang menonton secara live streaming, menonton secara langsung oleh Bapak Manajer Rudi bersama masyarakat Baru dan Takalasi sekitarnya. Luar biasa Wali Kota Cup baik untuk semua. Dan alhamdulillah kemarin juga
manajer dari Bulu Tangkis Kabupaten Sinjai, menonton langsung dari Arab Saudi, sudah dilakukan Indra. Namun penjaga gawang Halim bermain di Liga 2 Delta Sidoarjo. Sekedar informasi juga bahwa nomor punggung 27 Isnur adalah salah satu pemain dari Kepolisian Republik Indonesia, dan kemarin dia sempat bermain di Liga 1 Bayangkara AFC, didatangkan manajer dan coach pelatih Irfan Rialis. Kita tahu Isnur merupakan legenda pemain PSM 21. Kita lihat Isnur, oh rupanya terus tendangan pestain kerjasama Reska. Kau lihat nomor 7 mencuri langsung Maksum Malawi. Pergantian pemain dari RNC. Keluar nomor punggung 13 Samsul, masuk nomor punggung 88 Indra. Keluar nomor punggung 27 Fadlan, masuk nomor punggung 8 dari Pana FC. Keluar nomor punggung 10 Carulu, masuk nomor punggung 23 Andika. Keluar nomor punggung 8 Maksum. Keluar nomor punggung 28 Arjun. Terima kasih Muhammad Soekarno yang mendampingi koordinator pertandingan. Bagus macam bagus nih. Inilah Maksum Malawin, salah satu pemain putra dari legenda PSM Malawin. Kalian juga Calulu, merupakan mantan top skor dari Kota Kapna. Pemain sengaja kedua pelatih memberikan rotasi. Ada Rahmat, masih 1-0 untuk Bayangkara Pana AFC. Membuang saja Kapten Tim, mantan pemain PSM 21 Makassar, Nur Fajar. Kita lihat pemain yang cukup lincah. Oh, banyak gagal. Ada Claudio Lopez, masih Claudio Lopez, lemparan ke dalam. Inilah Reska, pemain yang cukup tinggi, jangkung dan besar, menggetarkan jala-jala dari MC. Reska dibayang-bayang Emakpa. Ada Indra, pemain U20. Kita lihat Rizal, dibuang saja nomor punggung 8. Rizal pemain Liga 1 Persela Lamongan, dan Indra merupakan pemain U20 Arema Malang. Maka lengkap sudah wali kota Gap Bali untuk semua. 3 juga Pak Sofian. Pokoknya Bayangkara langsung dibatalkan. Nomor punggung 3 dari Bayangkara Pana FC, Reska 23 Andika. Bayangkara, strikerna. Nomor 3 Bayangkara FC. Lemparan ke dalam. Kita tahu nomor punggung 3 Reska merupakan pemain Bayangkara AFC. Ada Lupa, ada pemain yang cukup tenang. Terjadi duel jauh ke depan. Namun pemain yang cukup kuat pertahanan intercept. Dicuri pemain yang cukup lincah, nomor punggung 19 Ali
Ali juga bermain di Liga Arab bersama tim Al-Nassr Cristiano Ronaldo. Fajar, kita lihat Fajar, terjadi pelanggaran luar biasa. Aim Akbar melakukan tindakan fair play. Ali Kidal jauh keluar. Serangan demi serangan anak-anak RMC baru melalui kaki Rahmat, masih Rahmat. Ada Indra, pelanggaran luar biasa. Reska melakukan tindakan fair play luar biasa. Ada Indra, pemain yang cukup ganteng, didatangkan dari U20 Arema Malang. Sudah dilakukan. Ada Halim, penjaga gawang Liga 2 Indonesia, Delta Sudarjo. Indra Akbar 1-2 dia. Ada Rahmat. Masih mencari celah-celah. Lepas Rumpas jauh ke depan. Kita lihat nomor punggung 13, gaya bermain mengingatkan kita Paolo Maldini di Serie A. Luar biasa window kiri dari Bayangkara Pana FC. Kaki Kidal. Halim lagi-lagi menyelamatkan si kulit bundar. Jauh ke depan. Yang dituju Reska. Penyelamatan dilakukan oleh Rizal. Indra. Silva. Akbar. Trubas. Pelanggaran dilakukan oleh Claudio Lopez. Kita lihat nomor punggung 8. Sudah yang pada punggung 7. Crossing. Oh, gol. Tambahan waktu 2 menit. Tambahan waktu 2 menit. Pas ke 30 mata ya. Pas ke 35 tambah waktu ini. Pas ke 35 tambah waktu ini. Sudah dilakukan. Lebaran ke dalam. Ada
Risa Bekwa Wisnu. Kasih Deska dengan sengaja menarik pemain Indra. Tidak perlu ya. Kita lihat Indra pemain yang cukup tenang dari RMC memberikan lebar dia ke Rizal jauh ke depan. Enteng saja Halim jauh ke depan. Ada nomor punggung 28. Ada Muiz, ada Aan, pemain yang cukup tenang window kiri. Berakhir sudah pertandingan di grup G. Kita lihat tim pengawal wasit. Pilihan Bapak Lukman Sulaiman mengawal wasit dan disampaikan dengan hormat kepada seluruh penonton bahwa pertandingan Wali Kota Cup baik untuk semua. Untuk hari Minggu dan hari Senin akan libur 2 hari untuk menyambut Hari Raya Idul Adha, dan kita kembali bertemu di Gelora Sultan Hasanuddin Makassar tepatnya di hari Selasa tanggal 18. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kedua kesebelasan untuk menandatangani berita acara untuk RMC Baru dan Fana. Kedua kapten kesebelasan ke meja panitia.